Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah Tuhan, sebab Kau dalamku Tuhan. Kau yang pegang kendali atas hidupku Tuhan. Kuasa-Mu memenuhi aku Tuhan, melingkupi aku Tuhan. Aku aman dan Engkau besertaku. Tidak ada yang sanggup mengganggu aku. Terima kasih Tuhan, karena Kau dalamku Tuhan. Ku terima kasih karunia, kesetiaan-Mu Tuhan, berkat melimpah karena-Mu Tuhan. Kau ajaib dan besar, Kaulah yang terhebat. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh Tuhan, puji sembah, Kau yang layak ditinggikan Tuhan.
Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Engkau masih ada bagi kami dan Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Sepanjang malam penyertaan-Mu ada bagi kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sangat simpel, tema yang sangat sederhana bagi kita, tapi hari ini Tuhan akan mengingatkan kita, akan merefresh kembali memori kita, bahwa hal yang simpel ini jangan sampai kita lupakan dan tetap kita lakukan. Pagi hari ini kita akan sama-sama sharing, mendiskusikan bersama-sama mengenai memberi. Ada sebuah cerita, suatu hari di Amerika, di sebuah sekolah publik, atau kalau di Indonesia dia seperti sebuah sekolah negeri. Di sana ada kebijakan bahwa mereka akan menyediakan makan siang untuk murid-muridnya. Jadi kalau bel istirahat berbunyi, murid-murid langsung menuju ke kafetaria, ke kantin, dan mereka akan mendapatkan jatah makan siang yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, bertahun-tahun sekolah ini menyiapkan makan siang, tentunya jumlahnya tidak mungkin pas gitu ya, karena nggak tahu apakah hari itu ada yang tidak masuk dan lain sebagainya. Kemudian setiap hari gitu ya, sekolah selalu menghitung, mengevaluasi bahwa selalu ada kelebihan makanan. Entah itu karena selisih jumlah atau karena memang sekolah sengaja menyediakan jumlah yang lebih supaya tidak kekurangan. Nah, suatu hari mereka berinisiatif untuk melakukan sebuah program di mana program ini dilakukan untuk supaya tidak ada makanan yang lebih gitu ya, sehingga terbuang. Karena sekolah juga tahu bahwa ada murid-murid yang mungkin mereka di rumah tidak seberuntung teman-teman yang lain. Mereka mungkin makan hanya bisa makan siang di sekolah, ya karena ini sekolah negeri, sekolah publik. Oleh karena itu, sekolah ini membuat sebuah kebijakan, sebuah program bahwa mereka akan memilih murid-murid yang
membutuhkan, sehingga setelah makan siang selesai lalu pulang sekolah, tidak akan ada makanan yang tersisa, yang mubazir, yang terbuang sia-sia, dan semuanya mendapat jatah. Nah, saya juga pernah mengalami waktu saya harus bersekolah di negeri orang gitu, otomatis waktu itu saya tinggal di asrama. Nah, karena anak asrama maka kita ada peraturan dan lain sebagainya, juga hidup di sana tidak berfoya-foya gitu ya, secukupnya. Sehingga waktu saya sekolah tentu saja seperti sekolah di luar negeri pada umumnya, kita akan dapat makan siang. Setelah pulang sekolah maka makan siang yang ekstra atau yang lebih itu akan diberikan kepada kita anak-anak asrama gitu, supaya tidak ada makanan yang terbuang dengan sia-sia. Nah, hari ini kenapa kok saya menceritakan ini semua? Kita akan belajar bahwa seringkali yang harus kita ingat, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah abundance, meet the needs. Maksudnya apa? Kalau kita ini hidup berkelimpahan, kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa apa yang lebih-lebih dari kita ini jangan sampai terbuang sia-sia, jangan sampai mubazir gitu, tapi bisa bertemu dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kita, dengan orang-orang yang membutuhkan. Kita akan buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Dalam 2 Korintus ini diceritakan mulai ayat yang di awal bahwa jemaat yang ada di Korintus ini ditulisi surat gitu ya, agar mereka tahu bahwa apa yang mereka miliki, yang berkelimpahan, yang lebih-lebih, itu ada orang lain yang membutuhkan, yaitu jemaat di Makedonia. Diceritakan di ayat-ayat awal bahwa jemaat di Makedonia ini mereka memang tidak berkelebihan, bahkan beberapa kekurangan, tetapi mereka tidak pernah gagal untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Dengan kekurangan mereka, dengan keterbatasan mereka. Dan kemudian Paulus ini dia memberikan sebuah surat mengatakan di jemaat Korintus bahwa kamu hidup berkelebihan, gitu ya. Abundance, melimpah. Maka jangan lupa ada saudara-saudaramu di Makedonia yang membutuhkan itu semua. Kita akan baca mulai ayat yang ke-13. Katakan seperti ini. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Secara tidak langsung kita hari ini akan belajar bahwa kalau kita sedang berkelimpahan, kita sedang in abundance gitu ya, berlebih-lebih. Seringkali naluri manusia kita akan menyimpan, kita akan menimbun, karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saya tidak bilang itu salah, itu sangat betul. Itu sangat disarankan gitu ya, harus dilakukan saat kita berkelimpahan, kita berinvestasi gitu ya. Kita menabung, kita tidak hanya menabung dan uangnya diam gitu ya, kita investasikan supaya meskipun uang ini diam tapi dia tetap menghasilkan dan lain sebagainya. Itu sangat boleh dan memang sangat disarankan. Tetapi kita harus ingat di dalam kelimpahan kita, di dalam in our abundance, selain kita bersiap untuk hari esok dan lain sebagainya, kita juga harus tahu bahwa di dalam kelebihan kita harus memberikan juga kepada orang-orang yang berkekurangan. Kenapa? Loh gimana? Kalau saya memberikan berarti tabungan saya tersisih sedikit gitu ya. Berarti simpanan saya agak berkurang ya, tidak sesuai dengan yang seharusnya dapat saya simpan. Dalam ayat ini secara tidak langsung Paulus berkata bahwa tidak perlu khawatir akan hari esok. Karena Tuhan akan memberkati kita setiap hari. Berkatnya akan ada setiap hari. Silakan saudara menabung, silakan saudara berinvestasi. Tetapi kita harus lihat kanan kiri kita.
Di ayat 14 dikatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Supaya apa? Agar kelebihan mereka, kemudian ini maksudnya di kemudian hari nanti, suatu hari nanti, mereka juga akan mencukupkan kekurangan kamu. Karena tidak selamanya kita akan berada di atas terus gitu ya. Jangan lupa kalau kita hari ini membantu orang lain, kalau hari ini kita meringankan beban orang lain, membuatnya menjadi seimbang gitu ya. Jangan lupa bahwa nanti suatu hari kalau kita membutuhkan pertolongan, orang tersebut pasti akan menolong kita. Dan di sini kalimat yang luar biasa dikatakan bahwa seperti ini. Kamu itu bukan dibebani supaya orang itu hanya mendapatkan keringanan. Ini coba saudara perhatikan betul-betul. Tetapi supaya seimbang. Maksudnya apa? Kalau kita mau bantu orang lain, jangan seperapat-seperapat gitu ya. Jangan setengah-setengah. Jangan supaya sekadarnya ya sudahlah pokoknya saya kelihatan membantu. Saya kelihatan meringankan beban mereka. Tetapi bantulah sampai menjadi apa? Seimbang. Maksudnya apa? Maksudnya bukan berarti kita memberi terlalu berlebihan sehingga gak apa-apa kita kekurangan. Tidak. Tetapi saat kita memberi dengan properly. Dengan layak. Tidak hanya sekedar ya sudah pokoknya saya memberi. Yang kita bisa kita bantu mereka. Dan yang harus kita tahu. Yang pertama saat kita memberi mungkin kita akan melihat orangnya gitu ya. Wah ini gak pantas ini diberi. Wah gak usah lah ini. Dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar, saat kita memberi, kita tahu bahwa itu tidak jadi urusan kita lagi. Kalau pemberian kita ini disalahgunakan, diselewengkan dan lain sebagainya, kita belajar nggak usah khawatir, tidak perlu khawatir karena dia berurusan bukan dengan kita lagi. Tugas kita adalah kalau Tuhan berikan kita berkelimpahan, kita beri dengan baik. Bukan kita hanya memberi dengan sekedarnya. Kita beri dengan baik. Urusan mereka mau pakai untuk hal-hal yang tidak baik, padahal ngomong ke kita untuk hal yang baik misalnya, itu bukan lagi urusan kita. Karena kita memberi dengan hati yang bersukacita. Dan saya juga mengingat apa yang selalu diajarkan oleh orang tua saya, oleh kakek nenek saya. Saat ada yang meminta bantuan kepada kita, apapun tidak hanya dalam hal finansial, bantuan apa yang mereka butuhkan, jangan pernah berpikir meskipun mereka bilang mungkin saya pinjam ya, saya pinjam dulu dan lain sebagainya, nanti saya akan kembalikan dan lain sebagainya. Saya selalu diajarkan berikan, jangan pernah kita meminjamkan. Saya tidak bilang nggak boleh meminjam silahkan itu urusan saudara. Tetapi kalau bisa kita mau membantu orang lain, kita beri semampunya kita. Nggak perlu kita mengharapkan untuk dikembalikan. Kalau kita memang mau meminjamkan dan lain sebagainya, itu akan membuat pikiran kita ini jadi berpikir gitu ya. Kapan dikembalikan dan lain sebagainya. Berilah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, pagi hari ini kita mendengarkan sebuah tema yang sangat mudah. Tetapi jangan sampai kita lupakan. Don't you ever miss it. Jangan pernah Anda melewatkan ini, bahwa memberi adalah satu hal yang sangat penting. Kita mau buka di Lukas pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-38. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digonjang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jangan pernah takut memberi. Karena nanti, ya boleh kita tahu bahwa oke, kalau kita memberi suatu hari nanti, kalau kita sedang membutuhkan orang lain akan membantu kita, ya pasti. Tapi jangan takut memberi, karena kita punya Bapa yang baik. Kalau dia lihat kita memberi dengan hati yang bersukacita, Bapa kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Suatu hari kalau nanti kita membutuhkan, gak usah mengandalkan manusia, karena kita punya Bapa yang baik.
yang akan memelihara kita. Pagi hari ini kita belajar, jangan lupa hari ini apa yang bisa saudara berikan, membantu orang lain dalam bentuk apapun juga, lakukanlah. Enggak usah dipikirkan balasannya, tapi berilah dengan hati yang bersuka cita, karena engkau akan diberi, kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini engkau berkata kepada kami tentang sesuatu yang tidak susah, tetapi kami diingatkan Tuhan, untuk kami selalu memiliki hati yang berbelas kasihan, untuk kami tahu bagaimana kami mengelola apa yang sudah kau berikan bagi kami. Oleh karena itu kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih kami mulai pagi hari ini dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection of your gratitude. So Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. from your heart, give your best. Give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy, and don't be tired. Learn from the widow in the Bible who gave her last dime. So Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the